Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijo tertua di semesta. Ini ada pertanyaan, apakah kalau mengungkapkan amal-amal itu kemudian hangus amal soleh apa yang kita lakukan? Katanya flexing ya, kalau bahasa sekarang pamer. Belum tentu ya, karena di dalam Al-Quran itu ada, kalau kita menginfakkan harta itu dengan sirron, dengan diam-diam boleh, alaniatan boleh ya toh. Malam hari boleh, siang hari boleh ya. Saya akan jelaskan apa yang sudah kita lakukan di pesantren Jolali, seperti membagikan gerobak, membagikan sumur wakaf ya, dan melakukan operasi bibir daging tumbuh, memberikan kacamata. Apakah itu flexing, apakah itu riak? Kita lihat dulu ya. Saya mau pakai di ayat berapa itu flexing itu pamer. Ala niatan diiklankan boleh nggak amal soleh, atau sedekah diiklankan boleh nggak sedekah ya. Kita coba cek ya, ini buku catatan infak saya mana ya. Oh ini udah saya siapkan, Masya Allah. Ini sirron tuh alania, harus disembunyikan. Kita cari pakai ini ya, Al-Mu'jam. Saya biasanya kalau nyari ayat-ayat Quran pakai ini ya, pakai Al-Mu'jam ya. Al-Mu'jam ini apa ini nanti Al-Mu'jam lil Muhfaris lil Fadhil Quran Al-Karim ya, karangan Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ini cara mencari ayat Quran dengan cepat ya, Al-Mu'jam. Dan Al-Mu'jam ini saya beli dulu ya pakai uang beasiswa. Saya pernah dapat beasiswa dari DKI ya, dari basis DKI dulu. Terus saya belikan beasiswanya 15.000 sebulan tahun 84. Terus saya belikan kitab ini. Kitab ini saya beli tanggal Selasa 30 Oktober tahun 1984 ya. Ini ada ininya. Apa ada nih. Mana ya? Tuh. Ini kan 84 tuh. Jadi kita lihat sirron. Nah sirron ada di ayatnya 100 Al-Baqarah 274 ya, yang ayat Quran yang ada kata sirron, amal yang disirkan di apa, disir ya, disir. Jadi kita cara baca Quran ada berapa ayat yang pakai kata-kata sirron, disembunyikan amal itu ada berapa dalam satu Quran. Ada sirron katanya di sini halaman ayat Al-Baqarah 274. Kita baca Al-Quran ya. Kita buka Al-Baqarah ayat 274. Mana? Oh ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina, orang-orang yang yunfiquna, yang menginfakkan, amwalahum, harta-harta ya mereka ya kan, bil-laili, pada malam hari, wan-nahari, dan pada siang hari, dan mereka menginfakkan sirron, diam-diam ya, sir, sembunyi-sembunyi ya. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi, wa alaniatan, dan terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka mendapat pahala di sisi Rabb mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut pada alaihim, pada diri mereka, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak hazan, tidak merasa bersedih hati. Jadi di sini di ayat Al-Baqarah itu disebutkan orang boleh ya menginfakkan hartanya pada malam hari, pada siang hari, baik sirron, sembunyi-sembunyi, wala apa, wa alaniatan, i'lan, diiklankan, diumumkan secara terang-terangan, dipamerkan ya, tergantung niatnya ya. Dan mereka mendapat pahala di sisi Allah, dan nggak ada rasa takut pada diri mereka, nggak ada rasa sedih, karena ada jaminan pahala dari Allah bagi orang-orang
yang menginfakkan hartanya pada malam hari, pada siang hari boleh, secara terang-terangan boleh, dan secara sembunyi-sembunyi boleh. Jadi kalau kita tampakkan, kita umumkan, itu belum tentu ya. Itu terus pamer, riak, itu belum tentu, tergantung hati. Dan kita tidak bisa menghukumi, tidak menilai orang dari hatinya kan. Dulu Buya Hamka waktu saya masih remaja, saya pernah mendengar sebelum puasa, sebelum khutbah Jumat, Buya Hamka, Ketua Majelis Ulama yang pertama, itu mengatakan kita mau bulan puasa dan kita mau mengganti Masjid Agung Al-Azhar ini ke Bayoran waktu itu, Masjid Agung mau ganti baju, maksudnya mau diganti catnya. Dan untuk pertama saya infak dulu sendiri 500.000 itu 500.000 rupiah untuk cat. Dia ngajak yang lain untuk beramal, tapi dia mengumumkan sendiri, Buya Hamka sebagai Ketua Majelis Ulama, bahwa saya infak 500.000. Diumumkan di depan jamaah sholat Jumat. Apa itu nggak boleh? Boleh menurut Al-Baqarah 274 tadi ya. Jadi Buya Hamka lebih paham tentang Islam ya. Jadi sembunyi-sembunyi, diam-diam boleh. Infak itu nggak mau disebutin namanya, dari hamba Allah itu boleh ya kan, disebutkan namanya boleh. Infak waktu malam boleh, sembunyi-sembunyi boleh, diumumkan di waktu malam boleh. Terus infak harta, sedekah, infak, wakaf di waktu siang boleh, diumumkan boleh, diumumkan boleh, nggak mau diumumkan juga nggak apa-apa, boleh. Itu Islam fleksibel ya, bukan fleksibel, ada ruang-ruang untuk beramal secara luas ya. Dan sekarang saya mau mengumumkan ya apa yang sudah saya lakukan selama ini. Pesantren Ojolali melalui donatur, bantuan para donatur dengan izin Allah dari 5 benua, kita sudah mendistribusikan gerobak gratis sebanyak 22 gerobak. Yang paling tinggi nilai gerobaknya itu 2,7 juta kita berikan gratis. Yang paling murah untuk mengangkut rumput untuk cari umpan kambing, makanan kambing 1 juta. Kita kasihkan gratis ya. Jadi semua pedagang-pedagang itu punya gerobak alat kerja yang lebih membuat dia bersemangat karena gerobaknya gratis. Berkat siapa? Berkat infak ya, dari para donatur pesantren Ojolali di 5 benua. Itu pertama. Jumlahnya sekarang sudah kita berikan dengan program Grodol, gerobak dakwah pesantren Ojolali, Grodol. Jadi kemudian itu satu. Yang kemudian beras itu sudah hampir 7,5 ton ya, sejak zaman pandemi itu 9 kali berturut-turut, 1 minggu, 9 minggu berturut-turut, 1 minggu 0,5 ton kali 9, 4,5 ton. Sebelumnya 1,5 ton. Jadi berapa itu? 5 ton dan beberapa kali yang lain. Dananya dari mana? Dari penonton semua. Ya alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Kemudian apalagi ya? Sumur. Namanya programnya Sumur Utsman bin Affan, disingkat Surban. Itu sumur yang sudah kita bagikan sampai Lampung, sampai Garut, sampai Bandung nggak ada, sampai Cikarang, Bekasi, Depok, Pengasinan, Parung, totalnya ada 21 sumur Utsman bin Affan. Satu titik itu sekitar 8 juta ya kalau lengkap, dengan kedalaman rata-rata 30 meter ya, dengan toren-torennya aja harganya 2 juta ya. Sumur itu 3,5 atau 3 juta ya mengebornya itu, belum besi-besi dan pasir semen yang lain untuk bikin rangka untuk toren tempat air yang 1000 liter itu sudah 21 ya. Terus kemudian yang sudah kami lakukan apalagi ya, makan gratis itu sudah hampir nggak terhitung ya. Meskipun ya udah banyak nasi bungkus atau prasmanan ya, uangnya bukan uang saya, tapi saya hanya menyatukan antara niat-niat baik para donatur ya dengan kebutuhan masyarakat di
dipertemukan melalui YouTube ya. Kemudian apalagi ya, sumur itu sudah 21 sumur Utsman bin Affan ya, karena mengikuti gaya atau bukan gaya, ide amal soleh dari sahabat Rasulullah Utsman bin Affan yang membeli sumur Yahudi sekian miliar dan kemudian diwakafkan sehingga umat Islam Madinah waktu itu tidak perlu lagi beli air pada sumur Yahudi. Sumur Utsman bin Affan yang kemudian berkembang menjadi properti, menjadi perkebunan, menjadi hotel sampai abad 21, abad 22 ini, ya kan, tahun 2022 ini hotel Utsman bin Affan separuh penghasilannya itu untuk anak yatim dan separuhnya untuk ditabung ya, dimasukkan ke rekening atas nama Utsman bin Affan yang sudah menginfakkan atau menyedekahkan, mewakafkan sumur itu 1500 tahun yang lalu, tetapi manfaatnya sampai 1500 tahun kemudian ya. Itu yang kita ikuti. Jadi ini kita iklankan, kita umumkan sekarang ya, apa yang sudah diperbuat oleh pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali, di samping juga membantu operasi daging tumbuh di bibir salah seorang warga di sini. Kemudian ada anak santri yang perlu kacamata silinder, sekarang dia dengan kacamata silinder yang kita berikan seharga 500 atau 400 ribu itu dia bisa menghafal Quran dengan lebih baik karena sekarang lebih terang ya, dengan kacamata silinder yang dia tidak mampu beli karena memang keadaan ekonomi keluarga itu sangat terbatas ya. Dan kemudian kita sedang membangun masjid ya, masjid namanya Masjid 6 Syuhada Pesantren Ojolali di atas tanah wakaf di atas tanah wakaf Bapak Haji Paramaharta 120 meter dan sekarang mencapai hari ke-94 dan kadang kalau ada uang kita jalan, kalau nggak ada uang berhenti dulu, dan kita mulai pada tanggal 1 atau 2 Agustus 2021 dengan uang yang ada di rekening saat itu 750.000 rupiah. Dan kali ini kita ingin berterima kasih kepada para donatur semuanya, baik untuk gerobak dakwah, gerobak untuk para pedagang, untuk makan gratis, nasib sedekah nasi bungkus. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih untuk para donatur yang menyisihkan atau mentransfer untuk masjid dan juga untuk sumur dan untuk yang lain-lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, termasuk wakaf dari para penonton semua, sehingga bisa membeli tanah hasil uang wakaf selama 2 tahun. Itu tanah 400 meter kali 750.000 ya, sekitar 300 juta sudah kita bayar lunas ya, dananya dari para penonton semua. Dan juga terima kasih tanah wakaf yang insya Allah akan diserahkan oleh Ibu Wahyu almarhum, Bapak Wahyu almarhum, dan diwakili sekarang oleh Ibu Wahyu atau Ibu Ayu yang akan menyerahkan wakaf majelis dengan gedungnya seluas 242 meter dan sedang diurus surat-suratnya sampai tingkat kecamatan untuk nanti diserahkan melalui kantor urusan agama Parung ya. Ini yang sudah dilakukan ya. Kita terima kasih sekali lagi kepada para donatur ya, untuk semua proyek-proyek dakwah, baik termasuk Quran ya. Quran itu sudah kita terima dalam bentuk Quran dan uang itu, dan total kira-kira Qurannya ada sekitar 100 atau 150 dan kita sudah distribusikan sebagian besar kepada masyarakat ya. Dan untuk terakhir kalinya kami akan ingatkan sekali lagi bahwa amal atau sedekah itu boleh dilakukan dengan 4 cara, dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi, tidak perlu diumumkan, atau boleh juga diumumkan secara terang-terangan, dan boleh dilakukan pada malam hari atau pada siang hari. Sebagaimana dalilnya tadi dalam Al-Quran ya, yang berbunyi surat Al-Baqarah 278
ya. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada malam hari dan siang hari, ya, dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb mereka, dan mereka tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih hati. Ini di surat Al-Baqarah ayatnya 274. Silahkan buka Bapak, Ibu, Kakak, Adik, teman-teman semua untuk memahami dengan lebih jernih bahwa infak bisa boleh dilakukan, boleh diumumkan, boleh diperlihatkan, boleh disembunyikan, boleh pada malam hari, boleh pada siang hari, boleh anytime untuk sedekah, infak, dan amal jariah atau wakaf dan lain-lain. Dan terakhir kami akan umumkan uang yang masuk untuk masjid, ya. Sekarang fokusnya untuk masjid, meskipun sumur juga ada yang pesannya, tapi kita fokus ke masjid. Untuk laporan terakhir pertama dari Bapak Maman, ya, Kusmana, ya, Bapak Maman Kusmana 1 juta, kemudian itu tanggal 22 Februari, kemudian tanggal 23 Februari dari hamba Allah itu sebesar untuk masjid 25 juta rupiah, kemudian tanggal 25 lagi itu 20.000 dari dompet Harapan Bangsa, tanggal 26 10.000 rupiah, kemudian tanggal 26 Februari dari Bapak Braman Tioko Haryo Pra itu sebesar 1 juta rupiah, ya, melalui Bank Syariah Indonesia. Kemudian dari tanggal 27 Februari melalui Bank Syariah Indonesia dari Bapak Prabowo Sumarto 250.000 rupiah untuk kepentingan bagi orang-orang yang membutuhkan, katanya 250.000 rupiah. Dan dari Ibu Nining, ya, Prastiani 50.000 rupiah. Itu sampai tanggal 28, dan kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas, ya, amal jariah, infak, sedekah, dan sedekah dari Bapak Ibu semua dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.